Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok Project Trash Buddies akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Sebelum kita menjelaskan, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Marsha Junika Aurelia, yang kedua ada Rizkia Nur Amalia Putri, yang ketiga ada saya sendiri Gavin Al-Bukharizain, yang keempat ada Talita Salsabila, dan yang terakhir ada Muhammad Rafi Pasha. Oke, boleh di next. Oke, mungkin kita bahas yang pertama itu Project Background and Environmental Challenge. Nah, di slide ini kan kita ngejelasin latar belakang proyek serta tantangan lingkungan yang ada saat ini. Nah, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah pembuangan sampah yang tidak tepat seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan itu sudah mulai meningkat. Masih banyak orang yang belum memiliki cara yang praktis dan mudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan daur ulang. Nah, juga selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam memantau kebiasaan daur ulang pribadi serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Terus kita juga di era digital saat ini, aplikasi berbasis web menjadi alat yang sangat penting. Akan tetapi masih terdapat keterbatasan solusi digital yang mampu menggabungkan edukasi, panduan daur ulang, sama sistem penghargaan dalam satu ekosistem. Nah, maka dari itu kita membuat Trust Buddies hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui sebuah platform yang komprehensif. Ya, mungkin lanjut ke slide ketiga. Oke, di sini aku mau ngejelasin key problems-nya. Nah, di sini aku mau ngejelasin permasalahan utama yang ingin diselesaikan oleh Trash Buddies. Nah, permasalahan pertama itu ada lack of recycling knowledge. Nah, itu kurangnya pengetahuan tentang daur ulang. Nah, di sini kan banyak orang yang belum tahu mengetahui cara memilah sampah yang dapat didaur ulang dengan benar, masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya daur ulang, serta memiliki akses yang terbatas terhadap panduan daur ulang. Nah, juga terus habis itu permasalahan selanjutnya itu difficulty monitoring habits. Kesulitan dalam memantau kebiasaan daur ulang. Pengguna itu sering mengalami kesulitan untuk menjaga kebiasaan daur ulang secara konsisten, terus juga dia merasa sulit dalam memahami aktivitas daur ulang secara individu. Terus juga serta tidak memiliki platform yang dapat digunakan untuk mencatat aktivitas daur ulang pribadi. Oke, dah, lanjut. Platform Trash Buddies memiliki empat fitur utama yang berfungsi untuk mengedukasi pengguna mengenai proses dan manajemen daur ulang yang baik, menschedule layanan pendauran ulang, mengkalkulasi reward atau berdasarkan berat sampah yang dimiliki, dan terakhir membantu pengguna melacak kebiasaan daur ulang mereka. Oke, boleh dilanjut. Trash Buddies juga memiliki objektif dan tujuan seperti untuk mengencourage recycling, yang mendevelop platform untuk mendukung proses daur ulang yang konsisten, mempromosikan praktik daur ulang yang sustainable, dan membuat proses daur ulang lebih menarik dengan gamifikasi. Oke, boleh lanjut. Oke, di sini ada metodologi cara kita mendevelop aplikasi TraceBuddy. Yang pertama kita akan mencari review atau literatur yang tersedia di berbagai jurnal. Kemudian kita akan membutuhkan analisis dari para user sesuai kebutuhan mereka. Bagaimana TraceBuddy ini akan diimplementasikan ke publik nanti, apakah cocok dengan skema yang terjadi atau tidak. Kemudian kita membuat sistem desainnya atau UI-nya yang berbasis Figma. Kemudian di akhir kita akan melakukan evaluasi dan improvement. Jadi kita akan melihat hasil yang telah kita buat skemanya, kemudian kita evaluasi dan kita improve untuk kita deploy nanti akhirnya. Boleh dilanjut? Oke. Di sini akan ada insight dari reviewnya. Yang pertama ada prototype method papernya. Jadi ini tuh adalah paper untuk kita membuat prototipenya. Kemudian kita ada blockchain loyalty program. Jadi eh, loyalty program nanti di aplikasi TraceBuddy akan ada loyalty program yang berbasis blockchain. Kemudian kita harapkan juga sistem yang kita
buat bisa mendapatkan insentif untuk para usernya juga. Kemudian kita menggunakan manajemen sistem sebagai database, yaitu menggunakan MySQL. Dan kita membuat aplikasi ini juga membuat reward untuk para usernya, sehingga mereka memiliki encourage gitu untuk menggunakan aplikasi. Yang terakhir ada key insight-nya, yaitu flexible reward, blockchain improve, dan smart system. Boleh dilanjut? Oke, baik untuk technical implementation-nya, yaitu yang pertama kita menggunakan untuk bagian front end-nya, yaitu terdapat Figma dan edukasi page dan form-form. Dan untuk bagian reward calculation-nya, itu terdapat input weight and type of waste, dan juga terdapat sistem output tentang bagaimana estimasi dari rewards-nya, dan juga ada kalkulasi update secara real time. Untuk flow implementasinya, kita itu melakukan user submit waste type and weight, dan setelah itu sistem calculates reward value. Setelahnya user confirms pickup request. Yang terakhir data masuk ke dalam tracking habits. Boleh di next. Dan untuk bagian use case diagramnya, yaitu jadi pertama user melakukan register account. Setelahnya akan melakukan request with a pickup. Setelah itu akan mengisi survei kuesioner. Dan yang terakhir akan mendapatkan kalkulasi dari reward yang telah dilakukan. Oke, di sini ada kelas diagramnya yang terdiri dari 6 entity. Yang pertama ada entity user yang berisikan ada user ID, full name, born date, email address, and phone number. Kemudian ada pickup request yang terdiri dari request ID, pickup address, pickup date, estimate weight, dan status. Kemudian ada request item yang terdiri dari request item ID, item ID, request item weight. Kemudian ada survei yang terdiri dari survei ID, user ID, recycle frequency, main motivation, main problem, dan tips preference. Kemudian ada reward record yang isinya ada reward ID, request ID, total weight, total rewards, dan reward date. Kemudian yang terakhir ada recyclable item yang terdiri dari item ID, item name, item kategori price per kilogram, dan description. Oke, di sini aku akan menjelaskan juga relasi antara tabelnya. Yang pertama user ke pickup request. Jadi user bisa melakukan 0 atau banyak pickup request, dan sebaliknya pickup request hanya bisa dilakukan oleh satu user. Kemudian user juga melakukan ke bawah, kita melihat user bisa melakukan 0 atau banyak survei, dan sebaliknya survei hanya bisa dilakukan oleh satu user. Kemudian dari pickup request ke request item, jadi dari table pickup request ke request item itu bisa dilakukan banyak 0 dan banyak, dan sebaliknya satu request item hanya bisa dilakukan oleh satu kali pickup request. Kemudian di pickup request dan reward record, jadi untuk pickup request-nya bisa dilakukan 0 sampai 1, dan reward record-nya hanya bisa dilakukan satu kali. Kemudian di request item dan recyclable itemnya itu bisa dilakukan minimal satu, dan bisa banyak. Dan untuk sebaliknya bisa dilakukan tidak ataupun maksimal satu. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai user interface yang kami buat. Di sini ada halaman splash screen, onboarding, dan register. Di halaman onboarding di sini akan ada penjelasan singkat mengenai Trash Buddies dan akan ada tombol sign up atau sign in. Jika pengguna belum punya akun, maka akan bisa menekan tombol sign up, dan jika udah punya akun bisa menekan tombol sign in dan mengisi beberapa data diri seperti full name, born date, email, password, dan confirm password. Selanjutnya kalau misalnya pengguna telah memiliki akun, bisa mengisi email dan password. Selanjutnya akan ada halaman education. Halaman education ini berisi mengenai edukasi mengenai pentingnya recycle dan lain-lain mengenai recycle. Dan di bawah situ akan ada tombol take your survey untuk mengisi survei kuesioner. Di survei kuesioner ini akan ada beberapa pertanyaan seperti how often do you recycle at home, what is your main motivation to recycle, what stops you from recycle more consistently, dan would you be interested in more tips and reminders. Jadi akan dipersonalisasi tergantung dengan penggunanya. Selanjutnya akan ada tombol submit survey. Dan selanjutnya di bawah sini akan ada
halaman kalkulator. Di sini pengguna bisa mengetahui estimated reward yang akan didapatkan. Jadi ada beberapa data yang harus diisi oleh pengguna, yaitu waste type. Misalnya ada plastik, paper, glass, metal, atau other. Selanjutnya weight-nya, kira-kira estimated weight-nya berapa, misalnya 2,5 kilo. Lalu pengguna dapat menekan tombol calculate dan sistem akan otomatis mengkalkulate reward yang akan didapatkan. Selanjutnya akan ada halaman pickup. Ini itu untuk pengguna melakukan pickup request. Jadi pengguna dapat mengisi beberapa data seperti full name, email, pickup address, waste type-nya, weight-nya, dan date-nya. Kira-kira mau kapan dijemputnya, pickup request-nya, dan preferred time di waktunya di pukul berapa. Selanjutnya, jika data semuanya sudah terisi, pengguna dapat menekan tombol submit pickup request dan akan masuk ke sistem. Nah, di page pickup ini juga ada 2 tab, yaitu kan pickup dan history. Di history ini pengguna dapat melihat history dari aktivitas pengguna sebelum-sebelumnya atau yang sedang dilakukan. Misalnya, di sini ada beberapa data seperti tanggalnya, waste type-nya, ada weight-nya, terus ada statusnya juga. Jadi kalau di statusnya pending berarti masih menunggu konfirmasi. Kalau misalnya statusnya on the way berarti sedang dijemput, sedang proses jemput. Dan kalau complete berarti sudah selesai dijemput. Dan akan ada reward-nya juga. Selanjutnya, halaman terakhir akan ada halaman profile. Di sini pengguna dapat melihat ataupun mengganti data diri pengguna. Di sini di halaman profile ada full name, born date, email, dan password, dan bisa juga mengedit profilnya, misalnya untuk mengganti profilnya, gambar profilnya. Itu saja dari kami. Terima kasih.